Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dalam keadaan seperti ini, Ibu mohon selama semester 1 ya, tolong ditingkatkan ya, untuk masuk ke semester 2 tolong ditingkatkan cara belajar kalian, kemudian perangai kalian, serta nilai-nilai yang ada pada semester pertama. Ya, nilai yang ada di semester pertama ya jangan terlalu banyak dipikirkan, ya, tetapi kamu harus memahaminya dan merubahnya dengan semangat belajar, ya, dengan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh guru harus ataupun wajib dikerjakan. Kemudian ulangan-ulangannya juga harus tahu di mana letak kesalahan-kesalahan kalian. Ibu mohon dengan sangat, kalau PJJ itu jangan hanya absen saja, tetapi kamu harus mengikuti proses pembelajaran dari pertama sampai terakhir. Ya, Ibu mohon dengan sangat, ya. Baik, di semester genap ini kita akan membicarakan hari ini matematika dasar atau matematika wajib, ya. Ibu akan memulai dengan operasi fungsi. Sebetulnya di semester ganjil Ibu sudah memberikan banyak sekali model-model fungsi. Ya, model-model fungsi. Sebelum Ibu masuk ke operasi aljabar fungsi dan fungsi komposisi, Ibu sudah memberikan pada waktu semester ganjil, yaitu apa saja yang akan diselesaikan dalam semester genap itu. Ya, yang pertama yaitu fungsi. Ya, fungsi itu apa? Ibu ingatkan kembali. Jadi kita mereview sedikit. Apa itu fungsi? Fungsi adalah suatu aturan yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Masih ingat ya? Baik. Nah, fungsi itu nama lainnya bisa juga dikatakan dengan pemetaan, ya, atau memetakan A ke B. Bagaimana cara menyatakan fungsi atau cara melukis fungsi? Fungsi itu dapat dilukis dengan arah panah atau diagram panah, kemudian pasangan berurut atau himpunan terurut, kemudian grafik. Masih ingat ya grafiknya, kemudian diagram panah, masih ingat? Kemudian pasangan berurut yang dinyatakan dalam koordinat kartesius. Ya. Kemudian macam-macam fungsi, ada juga macam-macam fungsi, yaitu fungsi aljabar, kemudian fungsi transendan, kemudian fungsi khusus, fungsi genap, dan fungsi periodik. Masih ingat ya? Apa itu fungsi aljabar? Fungsi apa yang dipelajari di fungsi aljabar? Dalam fungsi aljabar kita harus mempelajari fungsi irasional. Sudah Ibu ajarkan ya, yaitu fungsi dalam bentuk akar. Kemudian fungsi rasional atau fungsi pecahan. Kemudian fungsi polinom atau suku banyak, ya. Kemudian fungsi kubik atau yang berpangkat 3. Kemudian fungsi kuadrat, ya, di situ dalam fungsi kuadrat Ibu sudah ajarkan bagaimana cara menyelesaikan fungsi tersebut, bagaimana melukisnya, dan ada berapa macam fungsi kuadrat itu. Ya, sudah Ibu berikan itu semua. Kemudian fungsi linier. Ya, di mana fungsi linier itu kurvanya adalah garis lurus. Kemudian fungsi pangkat dan fungsi pecahan, nama lain dari rasional. Ya. Baik anak-anakku sekalian, setelah itu fungsi tensendan. Tensendan ini fungsi eksponen, fungsi logaritma, ya, kemudian fungsi trigono, fungsi siklometri atau dalam bentuk sudut, dan fungsi hiperbolik.
Tapi fungsi hiperbolik itu diperolehnya di kelas 3, logaritma natural ya. Kemudian fungsi khusus, masih ingat, fungsi konstanta, ada fungsi identitas, kemudian fungsi modul. Fungsi modulus itu dinamakan juga fungsi nilai mutlak, ya nilai mutlak. Kemudian fungsi genap, fungsi ganjil, dan fungsi bukan genap ataupun fungsi bukan ganjil. Dan terakhir fungsi periodik. Sifat fungsi ada berapa? Ada 3 ya, ya boleh 4 juga boleh ya. Sama sebetulnya sih 3 ya. Fungsi subjektif, injektif, bijektif, dan fungsi into atau fungsi ke dalam. Ya, oke. Baik, setelah kalian merenungkan kembali atau mempelajari kembali pelajaran-pelajaran yang sudah, ya, Ibu akan mulai dengan operasi aljabar fungsi. Nah, operasi aljabar fungsi ini akan Ibu kerjakan atau selesaikan dalam 2 kali pertemuan, ya. Kompetensi dasarnya adalah 36 dan 46, ya. Sedangkan indikatornya dari 366 sampai dengan 319. Ya, pada pertemuan pertama ini, ya, Ibu akan memberikan tentang macam-macam fungsi dan sifat-sifat fungsi. Ya. Baik, sifat fungsi ataupun macam-macam fungsi itu sebetulnya ada 4 ya. Fungsi pejumlahan, fungsi pengurangan, fungsi perkalian, dan fungsi pembagian. Ini ada sifat-sifat fungsinya. 2 buah fungsi jika dijumlahkan, maka D itu adalah domain. Masih ingat ya, ada domain, ada kodomain, ada range. Ya, ada daerah asal, ada daerah kawan, ada daerah hasil. Ya. D ini adalah domainnya. Domain dari fungsi fx ditambah dengan fungsi gx adalah domain dari fungsi irisan. Irisan itu artinya yang sama. Irisan dari daerah fungsi G. Begitupun pengurangannya. Ya, pengurangan F dikurang GX adalah Fx dikurang Gx dengan DF min DG, daerah domain fungsi X dan daerah domain fungsi G adalah DF irisan DG. Begitupun perkalian ya, sama saja perkalian dan pembagian. Pada pembagian DG-nya, DX-nya itu ya tidak boleh 0. Kenapa tidak boleh 0? Karena kalau GX-nya 0, maka dia tidak berfungsi. Ya. Jadi selain 0 boleh. Ya. Kemudian yang bagian berikutnya adalah fungsi yang berpangkat. N ini adalah pangkat. Pangkat berapa saja silakan. Ya. Dalam melakukan operasi aljabar pada 2 atau beberapa fungsi, dapat dilakukan aturan operasi aljabar. Ya, yaitu yang pertama, tadi sudah Ibu berikan rumus-rumusnya. Yang pertama yaitu kejumlahan dan pengurangan. Ini Ibu jadikan satu saja karena tidak ada perbedaannya, ya, tidak ada perbedaannya antara penjumlahan dan pengurangan seperti biasa, ya. Misalnya fungsi dalam jumlah dan selisih 2 buah fungsi, Ibu berikan contoh di sini. Sebelum Ibu masuk ke operasi aljabar ini, fungsi juga bisa kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Terutama fungsi ini berhubungan dengan ekonomi, ya, berhubungan dengan pelajaran ekonomi, yaitu tentang keuntungan atau tentang untung, tentang biaya, dan tentang pendapatan. Kalian sudah diajarkan di ekonomi, ya, atau di lintas minatnya, ya. Misalnya ada sebuah perusahaan. Jadi akan Ibu jadikan dalam bentuk ekonomi dulu ya. Dalam sebuah perusahaan tersebut memproduksi sejumlah X barang. Fungsi biaya. Nah, hati-hati. Fungsi biaya di sini dinyatakan atau dirumuskan dengan CX. CX misalnya adalah 0,25 X pangkat 3
min 39,5 X kuadrat plus 120 X plus 125. Nah, itu adalah biayanya. Sedangkan fungsi pendapatan dinyatakan atau dirumuskan dengan Rx. Dengan apa saja silakan. Ya, misalnya Rx-nya, fungsi Rx-nya adalah 450X min 0,5 X kuadrat. Pertanyaannya adalah, berapakah fungsi keuntungan perusahaan tersebut dan berapa keuntungan perusahaan tersebut apabila jumlah barang yang diproduksi misalnya 100 unit. Gitu. Jadi usaha kecil-kecilan, gitu ya. Baik, kalian tentunya sudah tahu bagaimana cara mencari keuntungan atau mencari untung, yaitu pendapatan dikurang biaya. Baik, ya. Jadi pendapatannya kamu cari dengan cara Rx dikurang dengan Cx. Nah, setelah kamu cari, kemudian kamu hitung dengan teliti, kemudian kamu masukkan X-nya 100 unit. Nah, dapatlah keuntungan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Ya, jadi fungsi itu dapat kita kaitkan dengan pelajaran ekonomi, penawaran permintaan dan seterusnya. Ya, baik, contoh soal fungsi dalam matematika yaitu misalnya fx sama dengan x min 1 per x dan fungsi gx adalah akar dari x kuadrat min 1. Pertanyaannya adalah tentukan daerah asal atau daerah domainnya dari pejumlahan kedua fungsi tersebut dan dari pengurangan atau selisih kedua fungsi tersebut. Ya. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana caranya kita jumlahkan? Untuk mencari, sebelum kita jumlahkan, kita cari dulu daerah asal dari si fx dan daerah asal dari si gx. Ya. Daerah asal dari si fungsi fx disingkatnya df, di mana x sedemikian rupa sehingga x kurang dari 0. Atau x-nya lebih dari 0, di mana x-nya anggota bilangan real. Ya, R itu bilangan real, ya. Dan domain dari fungsi gx atau dg, disingkat dg, ya. dx disingkat dg, yaitu x sedemikian rupa di mana x kurang sama dengan min 1 atau x lebih dari sama dengan 1, di mana x-nya anggota real. Ini diperoleh dari mana gx dan dg ini, ya? Dx dan dg diperoleh dari soal si fx dan si gx, ya. Jadi penjumlahannya berarti kita jumlahkan biasa saja. Yang ini ditambah yang ini, ya. Ini bisa ditambah tidak? Tidak bisa, ya, tidak bisa ditambahkan, ya. Sekarang yang berikutnya, bagaimana pengurangannya? Ya, bagaimana pengurangan dari si fx dengan si gx. Ini juga tidak bisa dikurangkan. Kenapa? Karena berbeda aljabarnya atau berbeda pangkatnya. Ya, baik. Kita lanjutkan. Yang kedua, contoh yang kedua. Fungsi tx adalah 3 min x. Ya, tentukan nilai tx kuadrat ditambah t kuadrat x min 2tx. Nah, hati-hati antara tx kuadrat dengan t kuadrat x. Ya, hati-hati di sini. Harus kalian pahami dulu, bukan dihafal. Ya, pahami dari si pertanyaan tersebut. Ya, baik, kita teruskan.
Di sini TX kuadrat. X-nya yang kita kuadratkan. Ya, jadi X-nya yang kita kuadratkan. Ini TX kuadrat, berarti yang ini yang kita kuadratkan. Nah, ini dia. Yang Ibu lingkarkan ya. Ini dia yang dikuadratkan. Ibu balik. Ya, ini sama saja. Ini dengan ini nggak ada perubahan, nggak ada perbedaan. Ya. Min X kuadrat ditambah 3. Sekarang yang T kuadrat X. T kuadrat X yang dikuadratkan adalah si T-nya semuanya. Berarti si X-nya diminkan. Kenapa diminkan? Diikutkan minnya. Karena ini soalnya min ya. Diikutkan minnya. Ya, minnya diikutkan, kita kuadratkan. Nah, inilah artinya T dikuadratkan. Ya. Min 2TX. Min 2 TX-nya yang mana? Yang ini dia, yang 3 min X. Ya, jadi ditulis begini boleh, ditulis begini juga boleh. Sama, tidak merubah artinya. Ya. Nah, sekarang aljabarnya hati-hati. Nah, aljabar dari min X kuadrat, minnya kita ikut kuadratkan. Ya. Minnya kita ikut kuadratkan, berarti X kuadrat. Ya. Sedangkan di sini, kita kuadratkan ini. Kuadrat ya sama dengan caranya dengan AB dikuadratkan. Ya. Jadi min X dikuadratkan. Nah, X-nya ini yang kita kuadratkan. Jadi beda dengan yang ini. Yang ini semuanya kita kuadratkan. Ya, yang ini hanya X-nya saja yang kita kuadratkan. Nah, berarti min 2 kali 3 kali min X. Jadi min 6X ditambah 3 kuadrat. Min 2 ini kita kalikan dengan min X. Min 2 ini kita kalikan 3. Ya, jadi sekian. Nah, dari hasil operasi semuanya ini kita jumlahkan dan kita kurangkan. Dapatlah hasilnya 6 min 4X. Ya, hati-hati ya melihatnya ya. Jangan dihafal, dipahami. Berikutnya, nomor 3, diketahui fungsi X plus 1. Nah, tadi kan fungsinya hanya X, sekarang fungsinya Ibu tambahkan, yaitu fungsi X plus 1. Jadi X-nya Ibu ganti X plus 1. Adalah X min 1 per X plus 2. Dan Gx, nah X-nya juga Ibu ganti dalam bentuk rasional. G X min 1 per X plus 2 sama dengan X min 1. Yang ditanyakan Fx min 1 plus Gx plus 1. Sekarang kita misalkan ya, supaya mudah dan supaya cepat, agak sedikit cepat dan mudah. Misalkan, kita memisalkannya apa saja? Ibu misalkannya di sini X plus 1 dengan Y. Misalkan Y sama dengan X plus 1. Nah, kita kan mencari nilai X ya, maka X-nya kita rubah. Yang X-nya kita pindahkan atau yang min 1-nya kita pindahkan ke kiri. Ya, dapatlah X-nya sama dengan Y min 1. Ya. Kemudian yang F jadi Fx plus 1 ini kan menjadi Y ya. Tadi kan Ibu pisahkan dengan Y. Jadi yang ini, yang Ibu lingkarkan ini, Ibu misalkan si Y-nya. Nah X-nya, X yang ini Ibu misalkan dengan yang ini. Jadi kalian substitusi. Ya. Yang ini kita substitusikan ke sini. Begitupun yang penyebutnya, X di penyebut kita misalkan dengan yang ini. Ya, kita ganti, ya, kita substitusi. Plus 2. Kemudian kita jabarkan menjadi Y min 2, kemudian ini juga kita jabarkan menjadi Y plus 1. Jadi, Fx-nya adalah, kita ganti sekarang X-nya dengan, Y-nya dengan X, ya. Jadi Fx-nya sama dengan X min 2 per X plus 1. Ini si Fx. Ya.
Belum X min 1 ya, belum. Jadi kita cari dulu si fx-nya. Nah, Gx plus 1-nya juga belum kita ketahui, kita cari dulu si Gx-nya. Untuk mencari Gx, kita lihat soal yang ada. Ini ya. Soal ini, Gx min 1 per X plus 2 sama dengan X min 1. Ini juga kita misalkan. Ya, kita misalkan G-nya adalah si Y. Ini kita misalkan si Y. Jadi Y sama dengan X min 1 per X plus 2. Ya. Nah, yang ditanyakan ini adalah, ya di sini, yang ditanyakan ini adalah X plus 2. Ya. Jadi kita kalikan ini, ya kalikan silang Y X plus 2. Yang ditanyakan X, kita kalikan silang dulu sebelum kita cari X-nya. Ya. Y kali X plus 2 sama dengan X min 1 dari sini. Kalikan biasa satu per satu, dapatlah ini. Ya. Kemudian yang sama, yang ada X-nya jadikan 1. Yang tidak ada X-nya juga jadikan 1. Ya. Berarti yang YX dengan si X. Yang Y dengan si konstanta. Nah, ini jadinya. Ya. Nah, dan di sini X-nya kita keluarkan. Dia menjadi X1 min Y. Kita mencari X-nya, berarti X adalah 2Y plus 1 dibagi 1 min Y. Ya. Nah, kita kembalikan lagi yang ini. Ini kita kembalikan dari, ya, kita kembalikan ke soal, ya. Jadi, GY adalah 2Y plus 1, ya, min 1. Nah, ini dia nih. Nah, ini dia. Ya, X-nya berarti, X-nya kan tadi kita ganti Y ya. Berarti 2Y plus 1 per 1 min Y dikurang 1. Min 1 ini dari si soal. Ya. Nah, Y-nya ini kita rubah, setiap Y kita rubah menjadi X. Jadi seperti ini. Ya. Nah, baru sekarang kita cari Gx-nya, kita sempurnakan ini dengan cara kali silang. Ya, atau samakan penyebut. Nih, kali silang atau samakan penyebut. Ya. Oke, dapatlah Gx-nya 3X dan 1 min X. Dari si Fx yang tadi ini dari si Fx yang tadi ini, kita gabungkan dengan si Gx yang sudah kita hitung. Ya, berarti Fx ditambah Gx sebetulnya itu. Nah, si X-nya diganti dengan X min 1. Sedangkan si Gx-nya kita ganti dengan, ya, 3X per 1 min X. Gitu, ya. X-nya kita masukkan ke X plus 1. Ya, jelas ya. Sekarang dari sini, ya, dari yang tadi kita sudah peroleh ini, ya, ini kita ganti semuanya dengan X min 1 min 2, min 2-nya dari si soal ya, per X min 1 plus 1 ditambah 3. Nah, ini dia dari si Gx nih, 3X-nya, X ini ganti dengan X plus 1. Nah, hati-hati, pahami ya. Tidak ada yang sulit kalau kalian belajar ya. Jadi 3X plus 1. Per satunya yang ini penyebut min X. X-nya kita ganti dengan X plus 1. Nah, jadi seperti ini. Kita sempurnakan dulu ini. Ruas kiri, kita sempurnakan dulu yang kanan. Ya. Setelah kita sempurnakan perhitungannya, kemudian kita hitung. Setelah kita hitung ya, nah di sini mungkin kalian bingung tuh di sini plus kok di sininya negatif, gitu ya. Nah di sini plus dikali min kan jadi negatif, ya. Berarti min 3X
min 3. Minnya berlaku untuk min kali min 3. Jadi plus 3. Ya. Berarti penyebutnya menjadi 1 karena sudah sama. Ya. Jadi min 2x min 6 per x karena penyebutnya sama. Ya. Baik. Mohon kalian bisa memahaminya. Ya. Baik. Dari sini yang ini boleh disederhanakan lagi juga boleh. Ya, jadi terserah apakah si soal itu dalam PG ataukah dalam uraian. Ini dua-duanya benar. Ya. Kita lanjutkan nomor 4 dari pejumlahan fungsi, pejumlahan dua fungsi. Diketahui fungsi fx sama dengan akar x plus 1 dari pangkat 4 dan gx akar dari 9 min x kuadrat. Dengan daerah asal x sedemikian rupa sehingga x lebih besar sama dengan min 1, di mana x anggota bilangan real. Dan x sedemikian rupa di mana x di antara sama dengan min 3 dan sama dengan 3. X-nya anggota bilangan real. Nah, sekarang pertanyaannya. Jadi maksudnya daerah asal yang ini adalah daerah asal si fx. Sedangkan daerah asal yang ini adalah daerah asal yang si gx. Ya. Pertanyaannya adalah pejumlahan dua buah fungsi, pengurangan dua buah fungsi, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Jadi ada 5 pertanyaan. Ya. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan pertama, kita jawab pejumlahannya. Nah, ini tidak bisa kita jumlah, tetapi kita bisa mencari daerah asalnya. Ya, dan daerah hasilnya. Ya. Daerah hasil dari F plus G adalah X di antara min 1 sampai dengan 3. Kenapa dapatnya min 1 sampai 3? Nah, yang ini, yang X plus 1, kan ada akarnya ya. Kalian masih ingat pelajaran dahulu yaitu tentang irasional bentuk akar? Syarat menghilangkan akar adalah lebih besar sama dengan 0. Ya, berarti ini X plus 4 pangkat 1/4. Lebih besar sama dengan 0. Ya, jadi X-nya sama dengan min 1. Makanya di sini ditulis min 1. Nah, sekarang yang akar 9 min X kuadrat, akar kita hilangkan akarnya, dia menjadi 9 min X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Berarti X-nya adalah plus minus 3. Ya, nah ini dia. Ya. Di antara min 3, X di antara min 3, di antara min 1 dengan 3, ya, mana yang memenuhi? X di antara min 1 dan 3, itu mana yang memenuhi? Sama, semuanya memenuhi. Ya, baik. Karena kenapa demikian? Karena akar dari 9 min X kuadrat itu kita hilangkan dulu, makanya dia menjadi sama. Ya, plus minus. Ada yang plus, ada yang minus. Baik, kita lanjutkan bagian C, perkalian. Perkalian dua buah fungsi. Perkalian, dia tidak bisa dikalikan karena pangkatnya tidak sama atau berbeda, tetapi kita bisa mencari daerahnya, daerah domainnya. Ya. Ini juga sama seperti itu, seperti yang A dan B. X plus 1 lebih besar sama dengan 0. Berarti satunya kita pindah ke kanan jadi min 1. Nah, makanya di sini min 1. Begitupun yang akar 9 min X kuadrat. Ya. Akar dari 9 kan plus minus 3. Ya. Baik, kita lanjutkan pembagiannya. Pembagian ini juga tidak bisa kita teruskan, jadi kita kerjakan dengan cara membuat daerahnya. Ya.
sama daerahnya, yaitu dengan syarat X lebih besar sama dengan 0. Sekarang yang kelima adalah perpangkatan atau polinom. Ya, pangkat lebih dari 2. Ya, yang polinom. Ya. Nah, sekarang polinom ini pangkat 5-nya kita jadikan, kita pindahkan saja dengan tidak merubah artinya. Kita pindahkan ke kurung kurawal pangkat 5. Ya, jadi seperti ini. Fx-nya kan tadi kan seperti ini kan Fx-nya. Ini soalnya. Nah, ini dia. Ya. Ya. Baik, jadi Fx yang bagian E ini dipangkatkan 5. Ya. Nah, 5 ini akan artinya seperti ini. Akar pangkat 4 X plus 1 pangkat 5 itu menjadi X plus 1 kurung buka kurung tutup pangkat 5/4. 5/4 itu kalau disederhanakan menjadi pecahan campuran menjadi 1/5. Ya, 5/4 kita sederhanakan menjadi 1/1 ya. Nah, ke perempat ya. Kemudian yang 1 itu kan bilangan bulat, yang 1/4 itu kan bilangan pecahan. Yang pecahannya masukkan ke akar, yang bulatnya keluarkan. Ini dia. Ya, ini dia yang dikeluarkannya nih pangkat 1. Nah, yang pangkat pecahan ini dia satunya di X plus 1. Ya, kemudian pecahannya, penyebutnya dijadikan pangkat dari akar. Ya. Baik, maka daerah F pangkat 5 adalah, sekarang lihat yang tadi. Nih, ya. Akarnya adalah X plus 1. Menghilangkan akar, yaitu dengan lebih besar sama dengan 0. Pindahkan satunya ke kanan, jadi -1. Ya. Jadi nilai X-nya harus lebih besar sama dengan -1. Di mana X-nya harus bilangan real. Ya. Baik, kita lanjutkan dengan bagian kedua, yaitu hasil kali dua fungsi. Tadi penjumlahan dan pengurangan sudah, sekarang hasil kali dua fungsi. Hasil kali dua fungsi ini dapat kita definisikan menjadi df dan dg, daerah fungsi f dan daerah fungsi g. Di mana daerah fungsi f dan daerah fungsi g ini berlaku, ya, berlaku k. K ini kalau di dalam vektor adalah skalar, ya. Kf fungsi x adalah sama dengan kf fungsi x. Domainnya domain K. K itu adalah bilangan ya, berapa saja. Ya. D. KF, K ini bilangan konstanta, F ini fungsi sama dengan D fungsi. D KF ini ibu apa itu namanya notasikan menjadi D fungsi tanda seru ya atau tanda petik gitu ya. Yang kedua, hasil kali fungsi dan fungsi f dan g ditulis juga dengan kata-kata f kali g. Titik ini lambang dari perkalian. Kalau tidak ada tanda berarti dia perkalian. Ya. Jadi fungsi gx adalah fx dikali gx. Maka domainnya menjadi d f kali g sama dengan df irisan dg. Jadi diambil yang sama antara fungsi f dengan fungsi g. Itu maksudnya. Ya. Baik, kita lanjutkan dengan contoh-contoh soalnya. Jika fungsi x adalah 3x plus 4 dan gx adalah 2 kali x minus 1, tentukan f kali gx. Ya, kita kalikan biasa. 3x plus 4 dikali 2x min 2. Kita kalikan satu per satu, dapatlah dia seperti ini. Ya. Daerahnya bagaimana? Nah, kita lihat di sini. Daerahnya bagaimana? Kita lihat di sini.
Di sini ada angka 3, ada angka 4, ada angka 8, ada angka -2, itu kan termasuk bilangan real. Ya. Jadi X sedemikian rupa sehingga X anggota real untuk si Fx dan begitupun untuk si Gx sama ya. Berarti daerah seluruhnya adalah X anggota real. Ya. Baik, kita lanjutkan nomor 2. Jika Fx-nya adalah X kuadrat plus 3X minus 1, nah ini Ibu sedikit sulitkan sedikit ya. Dan kejumlahan dua buah fungsinya adalah X kuadrat plus 5. Yang ditanya tentukan dua buah fungsi pada perkalian. Ya. Nah, untuk mendapatkan nilai F kali Gx ini kalian harus mencari F-nya berapa, G-nya berapa. Fx-nya sudah ada, gitu ya. Sedangkan G-nya belum. Berarti kita mulai perhitungan dari penjumlahan dua fungsi. Nah, ini dia. Ya. Nah, yang X kuadrat plus 3X minus 1 kita pindahkan ke kiri. Ya, kita pindahkan ke kiri. Kemudian kita kalikan satu persatu ini. Ya, setelah kita kalikan satu persatu, kita hitung, dapatlah dia seperti ini. Kamu menulisnya seperti ini juga boleh, 6 min 3X boleh. Ya, maka perkalian dari Fx kali Gx adalah perkalian biasa kalikan satu-satu. Yaitu min 3X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 21X min 6. Sekarang contoh ketiga, jika Fx adalah 2X plus 3 dan Gx adalah X kuadrat min 1, tentukan F kali G 2. Jadi X-nya ini diminta diganti dengan 2. Ini ada dua cara, terserah kalian mana yang lebih mudah. Ya, silakan kalian ikuti. Yang mana yang lebih mudah menurut kalian itu yang kalian ambil. Ya. Kita kalikan satu-satu. Ya, dari Fx dan Gx. Dapatlah dia seperti ini. Apakah sama? Kita lihat. Cara kedua. Ya. Cara kedua, Ibu langsung kan memasukkan nilai 2-nya ke dalam setiap nilai X. Jadi 2-nya kita substitusikan ke X-nya. Nah, ini dia ya. Nah, ternyata dari cara pertama dan cara kedua, hasil akhirnya sama. Ya, dan caranya pun benar. Nah, baik, yang ketiga yaitu bentuk hasil bagi dua fungsi. Dua buah fungsi dapat dibagi apabila domain F-nya dan G-nya itu dapat diiriskan. Ya, yaitu menjadi X sedemikian rupa Gx-nya sama dengan 0. Berarti tinggal si Df. Gitu ya. Kita berikan contoh. Diketahui Fx sama dengan 3x plus 4 dan Gx sama dengan 2 kali x min 1. Ini boleh langsung kamu kalikan satu persatu. Ya. Di mana Fx dan Gx-nya harus himpunan bilangan real. Pertanyaannya adalah pembagian dua buah fungsi. Ya. Kita bagi biasa. Ini kita kalikan satu persatu. Ya, menjadi 2x min 2. Ya. Nah, sekarang untuk G tadi kan ada syaratnya, untuk G sama dengan 0, maka persamaannya harus kita ambil 0. Berarti dari sama dengan 0 ini diperolehlah X-nya 1. Ya. Maka domain dari F per Gx adalah X bilangan real dengan irisan X bilangan real dikurang X sama dengan 1. Nah, ya. Nah, X bilangan real itu kan termasuk 1 ya. Nah, kalau dikurang 1 berarti X-nya tidak boleh 1.
Selain itu boleh. Ya, X bilangan real. Jadi selain 1 itu boleh kalian ambil. Ya. Baik, kita lanjutkan. Contoh kedua. Diketahui fungsi fx sama dengan akar dari x kuadrat min 1 dan x kurang dari sama dengan 1 atau x lebih besar sama dengan ya 1, di mana gx-nya adalah 1 per akar x min 1 dan x lebih besar 1. Nggak pakai sama dengannya ini ya. Yang ditanya tentukanlah, ya, yang ditanya tentukanlah ini X lebih besar sama dengan 1 ya. Tentukanlah Hx sama dengan Fx kali Gx dan daerah asal serta daerah asal dan daerah domainnya ya. Fungsi Kx adalah Fx per Gx. Ya. Fx sama dengan akar X kuadrat min 1. Kita masukkan ke dalam Hx-nya. Di sini kan Hx-nya adalah Fx kali Gx. Daerah hasilnya adalah X kurang dari sama dengan 1 atau X lebih besar sama dengan 1. Dari mana? Sama seperti tadi, karena ada akar, berarti syaratnya adalah lebih besar sama dengan 0. Ya, lebih besar sama dengan 0. Kalau X kuadratnya sama dengan 1, berarti X-nya kan plus minus 1. Ya, ada yang kecil, ada yang min, ada yang plus, ada yang besar. Jadi, daerah hasilnya adalah yang ini. Ya. Kemudian kita iriskan itu berarti kita cari yang sama di antara X kurang dari sama dengan 1 atau X lebih besar sama dengan 1 diiriskan dengan X lebih besar saja. 1. Kalau kecil dari 1, ya, berarti satunya termasuk ya. Di sini ada sama dengannya termasuk ya satunya ya. Atau berarti paling kecil dia seberapa saja, paling besar dia 1. Ya. Nah, ada kata-kata atau. X lebih besar sama dengan 1. Apa itu artinya? Berarti paling kecil dia 1. Lebih besar boleh berapa saja. Berarti irisan dari yang ini yang Ibu ingkarkan dengan yang X lebih besar 1 saja. Yang benar adalah X lebih besar 1. Ya. Kemudian bagaimana tadi daerahnya, sekarang bagaimana perkaliannya? Kita kalikan. Nah, ini bisa kita lanjutkan ya, kita kalikan. Dia menjadi, nah yang X kuadrat min 1 kita faktorkan. Dia menjadi X min 1 dan X plus 1. Penyebutnya akar X min 1. Yang sama kita hilangkan, dapatlah akar X plus 1. Sekarang bagaimana si Kx? Kx adalah Fx per Gx, sama saja. Ya. Sama, yang ini Fx-nya adalah akar X kuadrat min 1 dibagi si Gx. Gx-nya adalah 1 per akar X min 1. Kita balik karena dia pembagian. Menjadi akar X kuadrat min 1 dikali akar X min 1 per 1. Per satunya enggak perlu ditulis. Ya. Kita kalikan biasa, maka hasilnya seperti ini. Ini tidak bisa kita lanjutkan lagi. Ya, boleh saja kita kalikan satu-satu. Jadi boleh dikalikan lagi, boleh sampai di sini saja. Berikutnya, contoh yang ketiga. Jika Fx sama dengan, nah ini kamu masih ingat berhubungan dengan peminatan ya, berhubungan dengan matematika IPA-nya ya. Fx-nya adalah eksponen ya. 2 pangkat X plus 2 dan Gx adalah 8 pangkat X. Yang ditanyakan adalah nilai H0. H-nya yang mana? H-nya yaitu kita ambil dulu persamaan ini.
Ya, berarti ini dibagi dengan yang ini. Karena H-nya diminta 0, berarti X-nya ganti 0. Ya, ya. Nah, sekarang X-nya ganti 0, 8 pangkat 0 hasilnya 1. Ya, 2 pangkat 2 adalah 4. Berarti hasilnya 4. Ya. Kita lanjutkan, anakku. Nah, Ibu akan masuk ke trigonometri. Soalnya soal fungsi, jadi Ibu akan menyimpang sedikit ke trigonometri. Masih ingat tidak? Ya. Diketahui fungsi X adalah sinus 3X min sinus X. Coba kamu ingatnya. Ya, pada waktu sebelum liburan Ibu sudah katakan, tolong wajibnya dibaca-baca di rumah. Peminatannya juga demikian. Jadi jangan libur 100%. Gitu kan ya? Sekarang Ibu keluarkan. Ya. Sinus 3X min sinus X. Sedangkan GX-nya kosinus 3X min kosinus X. Sin bertemu dengan sin pengurangan. Cos bertemu dengan cos pengurangan. Nah, ini wajib dihafal. Ya. Apa sih rumus dari sin ketemu sin negatif, cos ketemu cos negatif? Ya, pikirkan ya. Nah, ini dengan interval itu nama lainnya batas yang paling kecil dan batas yang paling besar. Itu maksudnya. Ya, dengan batas X lebih besar 0 dan X kurang dari V per 2. V itu 180. Ya, berarti dalam bentuk derajat. Ya. Tentukan HX, di mana HX-nya adalah Fx per Gx. Ya, kita jawab. Fx-nya sekian, Gx-nya sekian. Ya. Kenapa bisa seperti ini? Bukannya 3x dikurang 1x, bukan ya. Kita lihat di sini. Nah, ini dia. Ibu ingatkan kembali. Sinus alfa dikurang sinus beta. Tadi kan sin dengan sin min, kemudian cos dengan cos min, gitu ya. Berarti antara dua ini. Yang pembilangnya sin ketemu sin min, yang penyebutnya cos ketemu cos min. Nah, itu kan ya. Kita gunakan rumus 2 cos setengah alfa plus beta, sin setengah pengurangan. 2 cos setengah penjumlahan, sin setengah pengurangan. Gampang kan dihafalnya? Sekarang cos ketemu cos negatif. Min 2 sin setengah penjumlahan, sin setengah pengurangan. Selesai deh, bisa kita jawab itu. Alfanya adalah yang 3x, betanya yang x. Ya, kita selesaikan. Yang sama kita hilangkan, ini dengan ini kita hilangkan. Maka hasilnya adalah cos 2x per min sin 2x. Cos per sin adalah kotangen. Karena dia 2x fungsinya, berarti kotangen 2x negatif. Ya, baik. Ya, bagaimana anak-anakku semuanya? Dipelajari kembali ya. Semangat belajar terus. Jangan ada yang putus semangat. Jangan ada yang merasa minder karena semester ganjilnya tidak memuaskan. Ya, makanya itu dirubahlah dengan belajar yang benar. Nah, ini dia. Cek poin. Untuk nomor 1 ini poinnya 60, untuk nomor 2 ini poinnya 40. Ya. Diketahui fx adalah akar dari x kuadrat min 1 dan gx adalah akar dari 2x min 1. Jika hx adalah fx dikali dengan gx, tentukan hx-nya. Sudah kita pelajari tadi ya. Yang kedua, jika fx sama dengan x per x min 1 dan gx sama dengan x per x plus 1, tentukan pejumlahan dari fx dan gx. Ya,
Baik, Ibu tunggu cek poinnya jawabannya. Ya, baik. Ibu akhiri sampai di sini pertemuan kita. Jangan lupa belajar, semangat belajar ya. Berdoa pada Allah jangan lupa. Kemudian yang muslim beribadahnya dengan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.